Pernah nggak sih kamu janjian nongkrong sama teman dengan niat pengen healing atau sekedar melepas penat, tapi pas pulang ke rumah, badan dan pikiran kamu malah rasanya capek banget. Energi kamu kayak kesedot habis, dan suasana hati yang tadinya bagus malah jadi berantakan. Kalau kamu sering banget ngalamin hal ini setiap kali ketemu orang yang sama, besar kemungkinan kamu lagi terjebak dalam toxic friendship atau pertemanan beracun. Di video kali ini, kita akan membahas fenomena yang sering banget kita anggap wajar. Padahal, diam-diam bisa merusak kesehatan mental kita. Kita bakal bahas tuntas, kenapa kita susah banget melepaskan teman yang jelas-jelas bikin kita menderita. Apa saja tipe-tipe teman toksik yang mungkin ada di sekitar kita? Dan yang paling penting, gimana caranya membuat batasan yang sehat, atau bahkan mengakhiri hubungan tersebut, tanpa harus terus dihantui rasa bersalah. Dalam dunia psikologi, hubungan pertemanan yang sehat seharusnya saling memberi manfaat secara emosional. Ada memberi, ada menerima, ada saling mendukung. Bukan hanya satu pihak yang terus berkorban. Masalahnya, dalam toxic friendship, keseimbangan itu mulai hilang. Coba perhatikan, apakah teman kamu termasuk salah satu tipe berikut? Pertama, the user atau si pemanfaat. Tipe ini hanya datang ketika membutuhkan sesuatu, entah pinjam uang, minta tebengan, atau meminta kamu mengerjakan tugasnya. Tapi begitu urusannya selesai, dia menghilang, dan saat kamu yang sedang butuh bantuan, dia tidak pernah ada. Kedua, the leech atau si benalu. Berbeda dengan si pemanfaat, tipe ini terus bergantung pada kamu. Dia selalu ingin ditemani, selalu ingin didengarkan, sampai akhirnya kamu tidak punya ruang untuk diri sendiri. Lama-kelamaan, kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dia, padahal itu bukan tanggung jawab kamu. Ketiga, negatif Nelly. Ini adalah tipe teman yang selalu melihat sisi negatif dari segala hal. Saat kamu cerita tentang nilai yang bagus, dia berkata, "Ah, paling nanti juga susah." Saat kamu dapat pekerjaan baru, dia bilang, "Nanti juga capek sendiri." Komentar seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi kalau terus terjadi, perlahan rasa percaya diri kamu bisa terkikis. Lalu, kenapa kita masih bertahan dalam hubungan seperti ini? Jawabannya sederhana, tapi sangat dalam. Karena kita takut sendirian. Sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk merasa diterima dan memiliki hubungan dengan orang lain. Akibatnya, kadang kita lebih memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan daripada menghadapi rasa sepi. Padahal, tidak semua hubungan layak dipertahankan. Gimana cara mengatasinya? Hal pertama yang harus kamu pelajari adalah membuat batasan atau boundaries. Saat teman kamu mulai melewati batas, jangan langsung menyerang dengan kalimat seperti, "Kamu egois banget," atau "Stop jadi orang yang nyebelin." Coba ubah menjadi kalimat yang berpusat pada perasaan kamu. Misalnya, "Aku merasa kurang nyaman kalau obrolan kita selalu fokus ke hal-hal yang negatif. Hari ini aku butuh obrolan yang lebih ringan." Kalimat seperti ini jauh lebih sehat, karena kamu sedang menyampaikan perasaan, bukan menyerang kepribadian orang lain. Kalau situasinya memang diperlukan, kamu juga boleh mengambil jarak untuk sementara. Gimana kalau dia tetap nggak peduli dan terus-terusan ngelanggar batasan kamu? Nah, ini saatnya kamu ambil langkah tegas buat ngelepasin dia. Ada 3 cara yang bisa kamu pilih. Pertama, kalau kalian udah emang jarang ngobrol, kamu bisa pakai cara the slow fade, alias mundur alon-alon. Kurangin balas chat, kurangin intensitas ketemu, sampai akhirnya kalian menjauh secara natural. Kedua, kalau teman kamu tipe yang terus-terusan nuntut penjelasan, mau nggak mau kamu harus pakai cara direct conversation. Ajak dia ngobrol jujur dan bilang, "Maaf ya, aku rasa belakangan ini pertemanan kita udah nggak sehat buat aku, dan aku butuh ambil jarak." Saat seseorang terus-terusan menuntut penjelasan, cara halus seperti pelan-pelan menjauh tidak akan mempan.
Bicara langsung menjadi satu-satunya cara tegas untuk menunjukkan bahwa batas kesabaran dan kenyamanan kamu sudah terlewati. Ketiga, kalau teman kamu udah sampai di tahap manipulatif atau kasar, kamu berhak banget lakuin the hard stop. Blokir semua akses komunikasi demi melindungi diri kamu sendiri. Ketika seorang teman sudah menunjukkan perilaku manipulatif atau kasar, penjelasan atau obrolan baik-baik seringkali tidak lagi berfungsi. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk negosiasi atau kompromi. Kamu tidak perlu lagi merasa bersalah atau ragu untuk mengambil tindakan tegas demi keamanan mental dan emosionalmu sendiri. Kehilangan teman, senyebelin apapun dia, pasti ninggalin rasa sedih. Wajar kok kalau kamu ngerasa kehilangan karena dia pernah jadi bagian penting di hidup kamu. Tapi mau bagaimanapun, mempertahankan pertemanan yang toksik tidak akan sepadan dengan kebahagiaan kamu sendiri. Mulailah membuka diri untuk nemuin lingkungan pertemanan baru yang benar-benar saling menghargai. Kamu pantas mendapat teman yang baik, dan tetaplah menjadi orang yang baik bagi semua orang. Teman yang baik bagi teman-teman kamu. Jika wawasan ini dirasa bermanfaat, bagikan ke teman kamu yang masih terjebak dalam lingkungan toxic friendship. Dan pastikan untuk menerapkan langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita jadi orang